Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, insyaallah hari ini teman-teman akan mengetahui dan belajar apa saja bagian-bagian dalam buku. Oke, jadi ini contoh bukunya. Nanti akan disebutkan bagian-bagiannya. Oke, bagian-bagian dalam buku itu jika kita sederhanakan ada 4. Yang pertama cover. Yang kedua ada halaman pendahuluan. Yang ketiga ada bagian utama. Dan yang keempat itu ada halaman penutup. Oke, ada 4 bagian ya. Yang pertama cover, yang kedua halaman pendahuluan, yang ketiga bagian utama, dan yang keempat halaman penutup. Di cover ini, teman-teman, cover itu merupakan sampul buku atau bagian pelindung paling luar buku. Nah, cover ini adalah bagian paling luar buku, bisa menjadi pelindungnya. Nah, cover ini digunakan dan manfaatnya untuk mendukung daya tarik pembaca. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat cover, ini covernya keren nih, nanti orang-orang pengen baca. Nah, maka dari itu cover ini dibuat semenarik mungkin biar orang-orang mau baca, biar orang-orang penasaran nih dengan bukunya, ini bukunya tentang apa ya. Nah, makanya cover itu dibuat semenarik mungkin. Ini cover itu ada cover depan dan cover belakang. Cover depan merupakan tampilan depan atau muka buku yang terletak di bagian paling awal buku. Nah, ini cover depan ya. Sedangkan cover belakang merupakan cover yang terletak pada bagian akhir dan paling belakang buku yang menjadi penutup buku. Nah, di sini. Nah, ini cover akhir ya, digunakan untuk menutup buku. Dan biasanya juga di cover akhir itu ada sedikit cerita tentang bukunya. Jadi bukunya nyeritain tentang apa, di sini diceritakan. Misalkan ini buku depannya, cover depannya Aku Belajar Puasa. Nah, di bagian akhirnya ada sedikit cerita, aduh lapar. Wah, tentu saja, kan lagi puasa. Nah, di bagian akhir itu ada sedikit ceritanya. Di cover itu ada cover depan dan cover belakang. Oke, cover ini harus dibuat semenarik mungkin biar orang-orang pengen tahu dan pengen baca bukunya tentang apa nih. Karena biasanya orang-orang yang melihat itu bagian cover terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, halaman pendahulu. Nah, biasanya halaman pendahulu ini di fungsinya yaitu untuk memberikan informasi. Nah, halaman pendahulu itu untuk memberikan informasi seperti judul, daftar isi, hak cipta nih. Nah, seperti judulnya Aku Belajar Puasa ya. Di halaman pendahulu ini ada judul, lalu daftar isi, hak cipta, tentang penulis bisa siapa nih yang nulisnya nih, terus halaman-halaman tambahan ya. Nah, selanjutnya nih seperti ini nih tuh. Ini ada seperti hak ciptanya, tentang penulisnya seperti ini tuh. Ini namanya cover. Ini namanya halaman pendahulu. Nah, setelah halaman pendahulu baru ada bagian utama. Setelah halaman pendahulu ada bagian utama. Bagian utama ini adalah isi dari ceritanya. Ya, setelah bagian utama ada halaman penutup. Nah, halaman penutup ini berisi tentang kesimpulan yang akan dibuat. Jadi ceritanya ngisahin tentang apa, lalu manfaatnya apa. Contoh misalkan ada buku tentang Umar bin Khattab. Lalu di bagian akhirnya kesimpulannya, Umar bin Khattab adalah sosok yang seperti apa, gagah berani. Dia memimpin pada tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, itu dia tentang bagian-bagian buku ya. Ulangi lagi. Pertama ada cover, halaman ini ada pendahuluan, bagian utama, dan halaman penutup. Di cover ada cover depan dan cover belakang. Nah, cover ini harus menarik biar orang-orang pengen lihat. Tuh kan, ini ada kucing, ini ada apa ini, aduh. Lalu yang kedua ada halaman pendahulu. Isinya ada informasi tentang kita, tentang bukunya, dan siapa yang menulis bukunya dan menerbitkan bukunya atau mencetak bukunya. Yang ketiga bagian utamanya, isi ceritanya, dan yang keempat halaman penutup, di mana kesimpulan dari buku ini dituliskan. Oke, teman-teman bisa? Oke,
Nanti teman-teman diharuskan membuat sebuah cover buku bagian depan dan bagian belakang. Ya, teman-teman hanya membuat covernya terlebih dahulu. Bapak sudah sediakan kertas, teman-teman menggambar di sana. Ingat, buatlah cover yang menarik. Dan jangan lupa, cover juga harus berhubungan dengan temanya. Tema dari buku tersebut. Misalkan di sini tema bukunya adalah Aku Belajar Puasa, maka ada gambar juga yang menunjukkan orang sedang menahan lapar, tidak minum dulu, lalu berbuat yang baik. Oke teman-teman, sudah paham? Kalau misalkan ada yang tidak paham, tanyakan ke Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.